menjaga yang namanya spread. Jadi kalau misalnya Indonesia tidak ikut naikkan suku bunga, nanti investor-investor asing jadi nggak mau berinvestasi di Indonesia, nggak mau beli SBN, nggak mau masuk ke market saham kita. Mereka akan lebih cenderung berinvestasi di Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu negara maju, negara yang aman untuk berinvestasi, yang ratingnya itu bagus ya, kalau nggak salah AA. Nah, Indonesia itu negara berkembang yang ratingnya di bawah itu. Contohnya misalnya analogi simpelnya, misalnya teman-teman kalau punya uang 1 miliar, mau taruh di deposito, di bank BCA cuma kasih bunga misalnya 1,75%. Kenapa? Karena BCA itu bank yang paling aman gitu ya, misalnya di Indonesia. Jadi dia kasih bunganya dikit. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan cari bank lain, bank yang lebih kecil, bank yang lain ini bisa tawarin Sobat Cuan misalnya bunga yang lebih tinggi dari 1,75%, misalnya 3% seperti itu ya. Kenapa? Karena bank yang lebih kecil ini punya resiko yang lebih besar gitu ya, atau yang tingkat keamanannya di bawah BCA. Nah, ini sama seperti analogi ketika investor asing melihat sebuah negara untuk mereka taruh uang mereka atau berinvestasi. Jadi kalau misalnya suku bunga kita itu sama dengan Amerika, maka negara kita jadi tidak menarik untuk berinvestasi. Nah, itulah kenapa akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga di 2 bulan terakhir ini. Nah, karena properti itu kebanyakan di Indonesia itu pembeliannya menggunakan KPR, aku tambahin ya. Jadi kalau properti di Indonesia itu ada 2, residensial sama yang namanya industrial. Nah, kalau residensial itu yang biasanya untuk tempat tinggal, seperti misalnya rumah tapak atau juga apartemen. Nah, di Indonesia itu kebanyakan, bukan di Indonesia aja sih, di negara lain juga banyak kan, tuh pakainya KPR seperti itu. Nah, kalau naik suku bunga, maka bunga KPR-nya akan naik juga. Jadi misalnya nih, akan berbeda kalau Sobat Cuan misalnya ambil KPR ketika tahun 2020, di mana saat itu suku bunga BI cuma di kisaran 3,25. Nah, itu mungkin Sobat Cuan masih ketemu nih bank-bank yang bisa kasih bunga KPR 5%, 7%, atau bahkan di bawah itu ya. Tapi kalau suku bunga BI sekarang sudah naik 75 basis poin selama 2 bulan, itu nanti akan sulit untuk Sobat Cuan atau masyarakat menemukan rumah-rumah yang KPR-nya itu bisa kasih bunga sekitar 5% atau bahkan 6% lagi, karena biasanya kalau bank itu bunga kreditnya itu akan di atas bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi banyak yang mengkhawatirkan karena kenaikan suku bunga ini bisa kira-kira memperlambat datangnya properti boom. Karena apa? Karena ya itu tadi, untuk masyarakat Indonesia kebanyakan masih belinya pakai KPR. Nah, apalagi sekarang diperparah dengan inflasi di Indonesia yang masih terus tinggi. Seperti yang kita tahu, untuk BBM juga kan kemarin sempat mengalami kenaikan, tapi sudah penurunan lagi ya, tapi tetap harganya masih lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini menyebabkan inflasi ke makanan dan juga transportasi. Jadi tentunya kenaikan suku bunga inflasi dan kenaikan suku bunga akan berdampak ke masyarakat menengah hingga menengah ke bawah. Kenapa? Karena biasanya masyarakat menengah hingga menengah ke bawah kalau beli rumah itu memang rumah yang untuk mereka tinggalin, dan beli rumahnya itu pakai KPR. Nah, biasanya kalau suku bunganya udah terlalu tinggi ditambah dengan inflasi yang menyebabkan kita tuh sekarang kalau beli makanan jadi jauh lebih mahal dari sebelumnya ya. Bayar Gojek misalnya jadi lebih mahal, atau misalnya bayar transportasi seperti itu jadi lebih mahal. Nah, akhirnya banyak masyarakat yang akan hitung-hitung ulang lagi nih pengeluarannya mereka. Apakah mereka perlu bangetkah beli rumah untuk saat ini atau tidak? Nah, inilah yang akan menghambat pertumbuhan dari sektor properti sendiri. Kalau tahun 2008 ya, sebenarnya properti boom itu bukan hanya dari masyarakat yang membeli untuk ditinggalin, tapi juga windfall effect dari komoditas. Karena setelah 2008 kita ada komoditi boom juga kan, 2010 sampai 2012 waktu itu. Nah, pada saat itu harga batu bara itu naiknya itu hanya ke $100 per ton. Perbedaannya sama sekarang komoditi boomnya itu kita naik sampai ke angka $300-400 per ton ya untuk coalnya. Nah, gimana ini impactnya gitu kan? Biasanya untuk orang-orang yang berbisnis di batu bara,
pengusaha atau juga pekerja batubara, gara-gara sekarang komoditasnya lagi bagus, bonusnya jadi pada bagus-bagus kan. Nah, mereka akan cenderung membeli properti untuk hedging investasi mereka gitu ya. Karena nggak semua orang tuh pikirannya investasinya tuh ke saham, apalagi orang-orang yang konservatif, biasanya mereka akan lebih pilih berinvestasi di properti. Nah, jadi sekarang yang bisa diandelin adalah ya orang-orang yang kena windfall effect dari kenaikan batubara tersebut. Bagaimana, apakah bisa menumbuhkan permintaan terhadap properti itu sendiri. Cuma kalau teman-teman perhatiin ya, belakangan aja udah rame banget aksi jualan atau lego apartemen atau juga rumah-rumah yang dimiliki gitu ya. Kayak sekarang banyak berita lelang-lelang apartemen, bukan lelang, seperti jual murah apartemen, kayak contohnya di Tokyo Riverside yang dijual lebih murah, bahkan bisa turun sampai 50%. Nah, itu aja menandakan memang kelas-kelas menengah, terutama menengah ke bawah itu terkena sekali dampak dari inflasi dan juga nantinya efek dari kenaikan suku bunga. Seperti itu. Teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa tulisnya di kolom komentar ya, biar tidak ketutup. Mau nanya saham lain juga boleh, nggak mesti properti. Ini kan kita ngomonginnya segmennya properti, tapi kalau Sobat Cuan punya pertanyaan lain selain saham-saham properti juga nggak masalah, seperti itu. Nah, untuk saat ini ya, kalau misalnya data dari OJK sendiri, bunga rata-rata untuk KPR bulan Agustus itu sekitar 8,6%. Ini memang sudah lebih tinggi dibanding bulan Juli. Tapi ingat, data bulan Agustus ini yang dikeluarkan oleh OJK itu sebelum sebelum Bank Indonesia melakukan kenaikan suku bunga yang kedua sebesar 50 basis point di bulan September. Jadi ada kemungkinan nanti rata-rata dari bunga KPR di bulan September bahkan Oktober bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu juga sekarang itu kan kita masih nggak tahu ya ekonomi global itu akan seperti apa, terutama dari The Fed sendiri mau menaikkan suku bunga sampai ke berapa. Karena kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed akan sangat berpengaruh dengan kenaikan suku bunga yang ada di Bank Indonesia. Kalau misalnya The Fed-nya belum berhenti naikkan suku bunga, maka Bank Indonesia juga kemungkinan besar masih akan terus menaikkan suku bunga karena harus menjaga spread yang tadi agar investor tidak banyak yang kabur dari dalam negeri. Kenapa? Kalau investornya terus jualan investasi yang di sini, itu berpengaruh sama mata uang kita. Mata uang kita biasanya jadi mengalami penurunan dikarenakan peningkatan permintaan terhadap US dollar gitu. Jadi semuanya saling berkesinambungan seperti itu. Oke. Nah, mungkin seperti yang tadi aku sudah singgung, kalau untuk properti sendiri ya teman-teman, properti itu kan ada dua, ada industrial, ada residensial. Residensial itu memang kemungkinan besar itu terkena dampak yang lebih besar ketika kenaikan suku bunga karena KPR tadi ya, bunga KPR yang bisa meningkat sehingga bisa menahan permintaan terhadap properti itu sendiri. Tapi kalau industrial ini berbeda. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan atau teman-teman yang sudah nonton public expose dari Pura Delta Mas atau kode sahamnya adalah Demas beberapa waktu lalu, itu ketika sesi tanya jawab dari manajemennya Demas sendiri, itu Demas ini adalah perusahaan properti di bidang industrial ya. Jadi di kawasan Delta Mas, di mana ini adalah salah satu kawasan industri terbesar. Nah, manajemen berkata bahwa kenaikan suku bunga itu efeknya ke mereka tidak terlalu besar seperti properti residensial karena memang mereka industrial, yang dimana industrial itu biasanya lahan-lahan yang dibelinya atau pembelinya itu nggak pakai KPR gitu ya, karena biasanya di kawasan industrial itu yang belinya itu karena mereka mau bangun pabrik. Jadi kalau misalnya seperti Demas sendiri, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli dan menjual saham Demas, ini hanya gambaran saja. Selain Demas ada juga BES gitu ya, Bekasi Fajar Industrial. Jadi untuk mereka-mereka ini yang beli itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang mau bangun pabrik, atau sekarang yang lagi hot-hotnya bangun data center, atau misalnya bangun gudang. Nah, ini beli lahannya di mereka. Nah, biasanya pembelian lahan ini tidak menggunakan menggunakan pinjaman, tapi biasanya dari sisi si pembelinya. Bisa juga, tapi bukan yang seperti KPR kayak gitu. Jadi itu kenapa mereka bilang dampaknya tidak sebesar
properti residensial. Ditambah lagi sekarang karena kita itu di Indonesia sendiri masih dibilangnya pemulihan ya, faktor recovery dari COVID-19 kemarin, banyak perusahaan yang masih ekspansif gitu ya, sehingga permintaan terhadap lahan-lahan untuk industrial atau data center atau juga pembangunan pabrik itu masih bagus pertumbuhannya. Jadi teman-teman bisa lihat di laporan keuangan semester 1 2022 baik dari Demas atau juga BES sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya mau masuk gimana Kak? Takut juga nih karena mungkin kenaikan suku bunga belum terrefleksi di laporan keuangan saham-saham properti ini. Oke, bisa juga teman-teman atau sobat cuan tunggu dulu nih, tunggu laporan keuangan kuartal 3-nya keluar gitu ya. Laporan keuangan kuartal 3 keluar, dilihat seberapa pengaruh kenaikan suku bunga terhadap permintaan dari perusahaan, permintaan rumah dari perusahaan. Kalau ternyata memperlambat penjualan atau marketing sales, ya berarti nanti teman-teman bisa pikirin lagi untuk ya jangan masuk dulu ke properti residensial. Nah, kalau properti industrial gimana Kak? Kan katanya kenaikan suku bunga tidak terlalu berpengaruh. Harus lihat perusahaannya punya hutang berbunga atau tidak. Nah, setahu aku kalau perusahaan yang seperti Pura Delta Mas atau Demas itu tidak memiliki hutang berbunga. Kenapa alasannya harus perhatiin perusahaan punya hutang berbunga atau tidak? Karena kalau perusahaan punya hutang ke bank, kenaikan suku bunga itu juga akan mempengaruhi hutang mereka ke bank tersebut, dan ini bisa mempengaruhi laba bersih dari perusahaan. Seperti itu. Oke? Makanya kemarin bentar ya. Kemarin kan kalau misalnya teman-teman lihat ya, awal bulan September itu sektor properti terutama perusahaan emiten-emiten properti residensial, industrial, trennya udah cukup bagus tuh ya chartnya. Tapi ternyata after tanggal 12 September, karena 12 September itu kalau nggak salah The Fed itu ngumumin bahwa mereka mau naikkan suku bunga lagi. Setelah dari situ harga-harga sahamnya kembali to the bone gitu ya, kembali mengalami penurunan lagi karena mungkin money flow-nya ke dalam situ belum siap gitu apabila Bank sentral masih terus menaikkan suku bunga, karena kita belum tahu kenaikan suku bunganya bakal dinaikin sampai ke berapa. Oke, ini ada pertanyaan dari Cecil. Coba cuan boleh dong kalau masukin pertanyaan di kolom question box biar nggak ketutup. Cecil ya, di tengah kenaikan suku bunga dan inflasi, gimana kalau investasi di RDPT? Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau naik suku bunga itu akan mempengaruhi bunga obligasi juga. Jadi kalau misalnya si reksadana pendapatan tetap itu kan mayoritas belinya itu obligasi kan dibanding deposito. Nah, kalau misalnya naik suku bunga, kalau si RDPT-nya itu kebanyakan pegangnya adalah obligasi pemerintah, maka kalau mereka pegangnya ori dan lain-lain itu bagus. Tapi sekarang itu lawannya itu adalah kalau obligasi pemerintah kita, lawannya itu adalah obligasi pemerintah yang ada di Amerika. Karena kenapa mereka naik suku bunga, yield-nya itu ikutan naik. Jadi menurutku kalau misalnya mau beli RDPT, cari RDPT yang mayoritas isinya adalah obligasi dari korporasi. Kenapa? Karena kalau obligasi dari korporasi itu biasanya jatuh temponya lebih pendek. Kalau jatuh temponya lebih pendek, itu biasanya volatilitasnya lebih kecil. Karena biasanya kan obligasi bisa dijual di secondary market kan, teman-teman. Jadi fund manager itu bisa jual obligasi mereka di secondary market. Nah, kalau obligasi yang kebanyakan obligasi pemerintah, itu obligasi negara itu jatuh temponya cenderung lebih panjang dan lebih berfluktuatif. Jadi kalau mau beli RDPT, cari yang isinya, kan kalian bisa lihat ya di aplikasi fund fact sheet-nya itu yang kebanyakan obligasi korporasi seperti itu. Jadi apakah oke banget. Nih aku punya ya obligasi RDPT, walaupun banyak yang bilang obligasi reksadana pendapatan tetap nggak bagus lah di tahun ini dan lain-lain. Aku beli di tahun kemarin tepat 1 tahun itu masih kasih return 5,2%. Itu aku beli RDPT. Yang dimana menurutku 5,2% itu bagus banget teman-teman di tengah kondisi yang kayak gini, yang dimana kita tuh cari cuan di market saham aja tuh kan agak susah. Terus paling kalau kita taruh di deposito cuma berapa sih, 2% dan lain-lain gitu ya. Taruh di P2P banyak yang gagal bayar.
taruh di kriptonya winter gitu ya. Buat aku 1 tahun 5,6% itu cukup bagus ya. Aku beli RDPT terakhir. Tapi disclaimer on, teman-teman harus cek lagi kinerja dari RDPT-nya itu sendiri gitu. Bentar, ini tadi ada pertanyaan dari atas. Oke, Hardi Akbar. Untuk pemula dan karyawan baru, untuk memilih investasi yang tepat di mana, Kak? Oke, kita ngomonginnya pemula dan fresh graduate. Karyawan baru berarti fresh graduate, masih muda banget. Jadi semakin kamu cepat berinvestasi, semakin panjang waktu yang kamu punya, maka semakin besar compoundingnya gitu ya, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kamu dapat dalam jangka panjang. Contohnya aja kayak Warren Buffett gitu kan. Nah, tapi pemula nih kira-kira investasinya di mana? Nah, aku bisa saranin atau kasih referensi untuk startnya itu dari reksadana dulu. Reksadananya mana? Bisa reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini isinya itu mayoritas atau di atas 50%-nya itu biasanya adalah deposito atau obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Makanya reksadana pasar uang biasanya cocok untuk kamu-kamu yang mau berinvestasi jangka pendek atau juga investor-investor pemula, karena resikonya itu cenderung rendah, paling rendah di antara yang lain. Atau bisa juga ke reksadana pendapatan tetap, seperti itu. Reksadana pendapatan tetap itu mayoritas isinya adalah obligasi, seperti itu. Oke,